Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Pada pagi hari ini kita bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Pesan Tuhan berbicara tentang berserah atau pasrah. Beberapa hari kemarin kita sudah belajar Bapak Ibu. Saya percaya setiap kita sudah diperlengkapi dan mendapatkan sesuatu dari pesan Tuhan ini. Berserah atau pasrah, mana yang lebih sering terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya? Berserah atau pasrah Bapak Ibu? Mungkin ada yang mengatakan lebih banyak pasrah daripada berserah, atau juga sebaliknya. Mari kita lihat firman Tuhan, Lukas pasal 5, Injil Lukas pasal 5, ayat 1-11, tetapi saya akan bacakan ayat yang kelima saja. Itu yang menjadi dasar firman perenungan kita pagi hari ini. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Apa sih yang sebenarnya yang dimaksud berserah atau pasrah melalui pesan Tuhan ini Bapak Ibu? Tentunya Tuhan ingin kita memiliki pengertian atau makna yang sama tentang arti berserah yang sesungguhnya tentunya ya. Oleh karena itu pagi hari ini bersama-sama kita renungkan, bersama-sama kita pelajari tentang pesan Tuhan ini Bapak Ibu, supaya kita tidak salah mendapatkan pengertian tentang berserah. Saya percaya pada waktu Bapak Gembala dan rekan-rekan sudah sampaikan, kita tangkap dengan baik dan kita lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Saya akan bacakan inti pesannya Bapak Ibu, tidak semuanya. Saya akan membacakan beberapa saja inti pesan Tuhannya. Demikian inti pesannya dikatakan seperti ini. Tuhan menghendaki agar orang percaya belajar memahami apa yang dimaksud dengan sikap berserah kepada Tuhan. Seringkali orang percaya memaknai hal berserah kepada Tuhan ini secara kurang tepat. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Berserah kepada Tuhan dimaknai hanya sekedar ungkapan kata-kata rohani yang indah, yang menyatakan bahwa seseorang seolah-olah telah menyerahkan segala perkara dan tindakannya kepada Tuhan. Namun pada kenyataannya tidak demikian Bapak Ibu. Nah, sekarang kita mau lihat tentang kehidupan setiap kita masing-masing Bapak Ibu. Pengertian berserah itu sama nggak dengan Tuhan? Atau kita punya pengertian yang berbeda? Ini yang Tuhan lihat di dalam kehidupan setiap kita. Makanya Dia kasih pesan ini buat setiap kita, untuk menuntun, untuk mengajar setiap kita. Nah pagi hari ini Bapak Ibu, saya tidak mau panjang lebarkan. Kita belajar dua hal pada pagi hari ini. Prinsip berserah. Yang pertama adalah berserah kepada Tuhan adalah mempersembahkan hidup kita seluruhnya dalam pimpinan Tuhan. Pertanyaan saya adalah, kita mau gak dipimpin sama Tuhan Bapak Ibu? Kita mau gak mempersembahkan seluruh hidup kita di dalam tangan Tuhan? Mempersembahkan artinya menyerahkan atau mempercayakan seluruh aspek atau sisi kehidupan kita untuk dipimpin oleh Tuhan. Bukan berarti kita berdoa menyerahkan, kita juga memimpin diri sendiri. Artinya mau dipimpin oleh Tuhan sendiri. Ya kan kadang-kadang kalau saya renungkan Bapak Ibu, ini yang sulit orang-orang percaya lakukan. Setelah menyerahkan semuanya untuk dipimpin oleh Tuhan, mempersembahkan hidupnya, tapi dalam sehari-harinya memimpin diri sendiri, tidak mau dipimpin sama Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu. Lukas pasal 5 ayat 8-10. Kita mau belajar banyak hal dalam kehidupan Petrus Bapak Ibu. Lukas pasal 5 ayat 8-10. Demikian firman Tuhan. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Puji nama Tuhan Bapak Ibu.
Ada beberapa hal yang kita bisa lihat dari ayat ini Bapak Ibu. Sebelum Petrus mempersembahkan seluruh hidupnya dalam pimpinan Tuhan, apa yang dilakukan yang pertama? Yang pertama adalah Petrus tersungkur di sana. Petrus tersungkur di depan Yesus. Firman Tuhan mengatakan seperti itu. Jadi setelah Petrus melihat tangkapan ikan yang banyak, ini yang dia lakukan. Ia tersungkur, ia sujud menyembah di depan Yesus. Kalau saya artikan secara pribadi Bapak Ibu, tersungkur adalah mengakui kekalahan, mengakui ketidakberdayaan, dan setelah itu menyerahkan semuanya kepada Tuhan, menyerahkan segala sesuatunya kepada Sang Penakluk, yaitu Yesus itu sendiri Bapak Ibu. Jadi saya mempelajari bahwa pengalaman Petrus yang bertahun-tahun mungkin dalam menjala ikan itu tidak ada apa-apanya di hadapan Yesus. Saya melihat ada arogansi, saya lihat kayak ragu akan ketika Yesus, ayo tebarkan lagi jalan lebih dalam lagi. Petrus agak ada keraguan-raguan. Tapi ketika Petrus melihat tangkapan ikan yang banyak, apa yang Alkitab katakan? Takjub. Lalu dia tersungkur sujud menyembah di depan Yesus. Saya mau sampaikan bahwa pengalaman mungkin tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Pengalaman kita justru karena melihat mujizat itu yang membuat Petrus dan rekan-rekannya tersungkur di hadapan Yesus pada saat itu. Yang kedua adalah bagian B, Petrus menyadari akan dosa-dosanya. Menurut saya ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Dari mulut Petrus berkata, pergilah daripada aku karena aku ini seorang berdosa. Kita tahu bahwa Yesus datang bukan untuk menghakimi Petrus. Yesus datang bukan untuk menghakimi siapapun, tetapi untuk memanggil Petrus, untuk mengambil dengan satu tujuan yang khusus, yaitu panggilan sorgawi. Itu tujuan Yesus datang menghampiri. Dosa sebenarnya kan menghambat Bapak Ibu, menghambat seseorang untuk menyerahkan seluruh hidupnya dalam pimpinan Tuhan. Dosa menghambat seseorang untuk mengalami persekutuan dengan Tuhan. Tuhan mau pulihkan di sana, bagian sana. Jadi kesadaran akan dosa ketika Petrus mengakui itu membukakan pintu pemulihan. Supaya apa? Supaya mudah untuk menyerahkan apa? Seluruh hidupnya untuk dipimpin oleh Tuhan. Ini yang Petrus lakukan Bapak Ibu. Kesadaran akan dosa membuat kita sangat mudah diarahkan sama Tuhan. Sangat mudah dituntun sama Tuhan Bapak Ibu. Mungkin hari-hari ini kita sedang mengeraskan hati kita untuk dipimpin, untuk kita menyerahkan segala sesuatu. Mungkin karena ada dosa yang menghambat kita untuk bisa menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Bukan hanya mempersembahkan sesuatu menurut kita baik, tetapi apa yang diserahkan, kehidupan masa lalunya yang diserahkan. Itu yang sangat penting, menyerahkan kelemahan, segala belenggu dosa yang mengikat kita, sehingga kita tidak mudah menyerahkan segala sesuatunya. Nah, Tuhan pulihkan di sana. Saya percaya ketika kita menyadari hal itu Bapak Ibu, itu membuat kita semakin sebenarnya mudah untuk diarahkan, untuk dibawa oleh Tuhan dalam perkara-perkara yang dahsyat. Bayangkan ketika kita tidak mengakui, tidak menyerahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan tanpa ada pemberesan Bapak Ibu, bagaimana? Injak terang, injak gelap jadinya. Injak terang, injak gelap jadinya. Akhirnya kita tidak sampai kepada pengertian yang Tuhan mau. Penyerahan, kelemahan, dosa itu menentukan hidup seseorang dipulihkan atau tidak. Saya belajar dari ini Bapak Ibu. Saya belajar. Itu tidak gampang. Tetapi Petrus mau menyerahkan semuanya agar hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Yang bagian C, Petrus menyerahkan hidupnya dalam panggilan Tuhan. Di ayat 10 bagian akhir berkata gini Bapak Ibu. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia.
Saya mau sampaikan bahwa tidak ada yang lebih indah selain kita menyerahkan hidup kita dalam panggilan Tuhan. Kalau saya hubungkan dalam visi kita di gereja ini Bapak Ibu, menjadi perabot untuk maksud yang mulia. Nah, Tuhan mau pakai setiap kita Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi dibutuhkan respon. Jadi kita bisa melihat apa respon Petrus ketika Yesus mengatakan, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Petrus tidak menolak itu Bapak Ibu. Dia ambil tanggung jawab itu. Tidak ada bantahan. Ya, artinya ketika dia melihat sosok pribadi yang sangat luar biasa di depan matanya, tidak lakukan pemberontakan. Artinya mau meresponi panggilan itu untuk melayani Tuhan. Apapun Bapak Ibu yang Tuhan percayakan, di bidang apapun Tuhan percayakan kita dalam pelayanan. Banyak bidang-bidangnya Bapak. Ada yang pengajaran, ada yang juga berdoa dan sebagainya, musik dan sebagainya. Apapun yang Tuhan percayakan, nah kita respon itu. Artinya kita persembahkan semuanya untuk Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi ini yang saya dapat lihat Bapak Ibu, kita pelajari bersama-sama. Menyerahkan hidup kita dalam panggilan, meresponi panggilan itu di dalam kehidupan setiap kita. Itu poin yang pertama yang kita dapat pelajari bersama-sama. Yang kedua, prinsip yang kedua, berserah kepada Tuhan adalah berani melepaskan segala sesuatu yang terpenting, tanda kutip, demi mengikut Yesus. Jadi yang dimaksud yang terpenting di sini adalah banyak sisi Bapak Ibu. Bisa pekerjaan, bisa jabatan atau posisi, bisa hobi atau kenyamanan hidup atau kesenangan hidup, atau juga apa yang dunia kejar atau apa yang manusia kejar pada umumnya. Jadi berhubungan dengan kedagingan atau hawa nafsu manusia Bapak Ibu. Kita bisa lihat firman Tuhan Bapak Ibu, 1 Petrus pasal 1 ayat 14 sampai 15. 1 Petrus pasal 1 ayat 14 sampai 15. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Dikatakan firman Tuhan Bapak Ibu, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Bapak Ibu. Kita adalah orang-orang yang sudah dibayar lunas oleh darah Kristus. Jadi ada keberanian untuk melepaskan segala sesuatu menurut kita penting, menurut ukuran manusia penting Bapak Ibu, di dalam kehidupan setiap kita. Coba kita lihat Bapak Ibu, Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 8. Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan, nama Tuhan Bapak Ibu, melepaskan semuanya itu dan menganggapnya apa? Sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Pertanyaannya adalah, apa yang terpenting di dalam kehidupan setiap kita? Dalam ukuran duniawi Bapak Ibu, manusia pada umumnya mengejar sesuatu. Kadang-kadang mungkin jabatan juga susah melepaskan loh Bapak Ibu. Kenyamanan hidup. Beberapa yang lalu Bu Angel sudah sampaikan ilustrasi seorang pemuda yang kaya Bapak Ibu. Itu betapa sulitnya. Tetapi kalau kita lihat dalam Filipi ini, bagaimana Paulus menganggap segala sesuatu keuntungan sebelumnya menjadi sebuah kerugian karena Kristus. Dan menganggapnya apa?
semuanya itu sampah. Keputusan seperti ini itu sulit. Setiap kita selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan Bapak Ibu. Dan saya percaya biarlah Roh Kudus yang tuntun kita, yang menolong setiap kita untuk mengambil langkah-langkah tersebut. Jadi melihat tentang sesuatu yang penting dalam posisi kerajaan surga. Nah, kita mau lihat apa yang Petrus lakukan Bapak Ibu. Lukas pasal 5 ayat 11. Lukas 5 ayat 11. Jadi saya mau lihat ada perbedaan Bapak Ibu. Ada perbedaan setelah Petrus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sebelumnya sangat berbeda. Lukas pasal 5 ayat yang 11. Dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu. Ini yang saya mau sampaikan. Lalu mengikut Yesus. Mengikut Yesus ini bukan sesuatu yang Bapak Ibu, sesuatu yang mudah. Ketika kita putuskan, karena ada firman Tuhan berkata harus sangkal diri, harus pikul salib setiap hari. Saya melihat bahwa ada perbedaan di sini. Ketika Petrus berjumpa dengan Yesus, apa perbedaannya? Perbedaannya adalah Petrus menemukan sesuatu yang lebih bernilai daripada pekerjaan sebelumnya. Apa yang bernilai? Panggilan Tuhan. Meninggalkan sesuatu pekerjaan mungkin berkecimpung udah bertahun-tahun, tiba-tiba lepas begitu saja. Ya, kalau diperhadapkan dengan kehidupan setiap kita sehari-hari, itu perlu perjuangan pergumulan Bapak. Apa yang harus kita pilih? Panggilan Tuhan, kehendak Tuhan atau kehendak kita? Yang sebarkan sudah dijabarkan. Kadang-kadang kita sudah menyerahkan, tapi tindakan kita juga tidak mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Kehendak kita masih aja kita lakukan. Ketika saya merenungkan itu Bapak Ibu, saya sangat tertemplak sekali. Karena saya pulang juga saya renungin lagi. Iya ya, kadang-kadang kita udah berdoa panjang lebar, kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Hanya sebatas doa, tapi tidak ada tindakan nyatanya. Itu membuat saya merenungin, saya bilang mesti ambil komitmen yang kuat di hadapan Tuhan. Kalau menyerahkan ya serahkan. Kalau menyerahkan jangan mikir-mikir lagi, Tuhan aduh gimana ya. Itu namanya pasrah. Tidak ada tindakan iman. Yang namanya berserah itu kan ada tindakan iman. Jadi tidak gampang saya melihat ketika Petrus meninggalkan semua pekerjaan yang mungkin mata pencariannya sebagai nelayan. Pertanyaan adalah bagaimana dengan kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Ini pilihan buat setiap kita. Sekarang kita mau lihat Lukas pasal 9 ayat 23. Ini yang saya bilang sulit Bapak Ibu, kalau kita mengambil keputusan untuk mengikut Yesus seperti Petrus, dikatakan ini Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang Bapak Ibu, kita semua yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Ketika saya mempersiapkan ini Bapak Ibu, ada sesuatu yang kayak terbersit dalam hati saya. Saya bilang Tuhan ini gak gampang, tapi dikatakan setiap hari, artinya gak boleh terlewat. Hari ini misalnya mengandalkan Tuhan, besok tidak. Mungkin minggu ini mengandalkan mengikut Tuhan, minggu depan tidak. Tapi ini setiap hari mengikut aku. Nah, kita bersyukur Bapak Ibu, setiap hari
Tuhan kasih pesan buat setiap kita. Setiap minggu Tuhan kasih pesan buat setiap kita. Artinya Tuhan mau menuntun kita kepada kehendaknya, bukan kepada kehendak kita. Artinya kita mau menyerahkan segala sesuatu. Jangan melihat itu sebagai kesulitan Bapak Ibu, tapi sesuatu membuat kita berkomitmen. Tuhan, saya mau untuk berkomitmen untuk Engkau, untuk melayani Engkau, untuk menyerahkan segala sesuatu di dalam tangan Tuhan. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu, dua hal ini yang dapat kita renungkan bersama-sama. Biarlah kita boleh menyerahkan segala sesuatunya di dalam tangan kuasa Tuhan. Biarkan Tuhan yang pimpin hidup kita. Biarkan Tuhan yang menguasai hidup kita, yang menuntun setiap kita kepada kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.